Sebelum saya dilaporkan ke Bareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Utsman yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan firman Allah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dijelaskan, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, mananya alladzi arsala ilal arab rasulan min jumlatihim wa huwa Muhammad fa huwa min jinsihim. Artinya dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi. Yang dimaksud kaum ummi adalah kaum yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dimaksudnya Allah mengutus Rasulullah Muhammad, ya, diutus, ya, untuk orang Arab, dan Rasulullah yang dimaksud Arab adalah orang ummi, dan Rasulullah termasuk golongan daripada orang Arab. Berarti Rasulullah ummi. Ummi tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Nah, penjelasan bahwa Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ini dijelaskan di dalam hadis Nabi menerima wahyu di Gharul Hira, Gua Hira. Rasulullah didatangi malaikat Jibril faqala iqra, hai Muhammad bacalah. Bagaimana jawab Nabi? Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Diulangi sampai 3 kali, iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, malaikat Jibril faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini bukti bahwa Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya. Kemudian didukung oleh orang-orang Yahudi Nasrani sesuai dengan kitabnya, itu benar-benar Rasulullah tidak bisa baca tulis. Maka orang-orang Yahudi berkata, lau kunta qari'an au katiban la syakkal yahud wa nasrani annaka fi kitabi annaka ummiyun la taqra wa la taktub. Wahai Muhammad, seandainya kamu bisa baca atau bisa nulis, jelas orang-orang Yahudi sanksi kamu itu nabi atau tidak. Karena di dalam kitab-kitabnya Yahudi Nasoro, annaka ummiyun, kamu ummi. La taqra, kamu tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Ini jadi intinya kita harus mempunyai keyakinan bahwa Rasulullah ummi, maknanya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Apa alasannya? Nah, kita jawab. Pernyataan seorang tokoh ini biasa katakan bahwa Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis. Mari kita kupas. Kalau Nabi tidak bisa baca dan tulis, berarti identik dengan bodoh. Berarti Nabi bodoh. Nah, bodoh itu termasuk sifat tercela. Berarti orang yang mengatakan Nabi tidak bisa baca tulis menghina atau merendahkan derajat Nabi. Monggo kita jawab. Perkataan yang mengatakan tidak bisa baca, tidak bisa nulis identik dengan bodoh, dan sifat bodoh itu justru akan menjatuhkan martabat Nabi. Jadi Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu justru memuji Nabi. Coba kita perhatikan firman Allah.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Artinya, dan seperti apa yang aku wahyukan kepada rasul-rasul kami. Jadi sebelum Rasulullah, utusan-utusan Allah juga diberi wahyu melalui malaikat Jibril. Ini. Wa auhayna ilaika ruhan. Dan kami juga memberikan wahyu kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Maknanya wahyu dari Allah ditujukan Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nah, ini. Terus selanjutnya, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya kamu tidak ngerti apa kitab, apa iman. Yang dimaksud ini Alkitab, Al-Quran. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina. Tetapi dengan Al-Quran saya menunjukkan hamba-hambaku. Nah, itu terserah Allah siapa yang akan diberi daya melalui Al-Quran. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu, maknanya kamu ini Nabi Muhammad membimbing manusia ke jalan yang lurus. Coba bayangkan, setelah Allah dawuh makun tata dimal kitab wal iman, kamu tidak mengerti Al-Quran, walakin sesungguhnya kamu membimbing umat manusia ke jalan lurus. Perkataan pernyataan Nabi tidak bisa baca tulis itu justru mengagungkan, memuji Rasul. Ini. Kemudian perkataannya lagi, maksudnya apa? Nabi dikatakan tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Apakah hanya alasan takut kalau Al-Quran itu dikatakan karangan Nabi? Sejak dulu orang-orang kafir Quraisy sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Maka ditentang Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wahai orang-orang yang meragukan Al-Quran, jadi orang-orang kafir ini meragukan. Orang mungkin Quran itu wahyu sangka Allah, itu karangan Muhammad. Ditantang, wahai orang-orang kufar, kalau kamu tidak percaya bahwa wahyu itu dari saya, ayo kamu buat satu surat saja, undang teman-temanmu satu surat. Tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Jadi Rasul tidak, masalah Al-Quran tidak bicara seenaknya sendiri, semuanya wahyu. Dan cara logika lah ya, logika monggo pakai logika sing nganggo iman. Kalau Nabi itu punya guru, berarti gurunya Nabi punya guru. Seterusnya. Nah nanti bisa juga dituduh bahwa guru itu ahli kitab. Berarti nanti benar-benar Al-Quran dituduh turunan sangka kitab-kitab apa Taurat atau berarti tidak murni wahyu. Inilah jebakan ya, Buya Sakur mengatakan Rasul bisa baca bisa nulis, itu jebakannya. Alasan nanti kalau benar Rasul bisa baca nulis, otomatis orang menuduh wah ya bener Muhammad bisa baca bisa nulis, punya guru, sampai nanti dianggap Al-Quran turunan daripada atau ciptaan daripada Taurat atau Injil, tidak murni wahyu. Inilah. Nah, kalau menurut jenengan angen-angen mosok ya Nabi kok buta huruf. Nah ini alasannya begitu. Kalau mengatakan Nabi bisa baca nulis, nanti ada tuduhan bahwa Al-Quran karangan Rasulullah, mungkin ciptaan dari guru-gurunya dan seterusnya. Siapa yang mengajari Rasulullah? Beliau berkata, Allamani Rabbi fa'aksana ta'limi wa adabani Rabbi fa'aksana ta'dibi. Tuhankulah, maknanya Allah yang mengajar dan mendidik aku dengan sebaik-baiknya. Jadi
langsung yang ngajar didik Rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu orang biasa marahi Kanjeng Nabi, didik Kanjeng Nabi, tidak mau. Dijelaskan dalam Al-Quran, Allamahu syadidul quwa. Artinya, Allaman Nabi al-wahya malakut Jibril. Jadi, Jibril telah mengajari Rasul tentang wahyu. Nah, Jibril dari mana wahyu? Wahyu dari Allah, ya. Nanti disampaikan Rasul melalui Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini maksudnya. Ya terus ini alasan Buya Sakur. Kalau Nabi tidak bisa baca, tulis, kenapa disuruh baca dan disuruh baca? Iqra. Padahal benar-benar Allah tahu Nabi tidak bisa baca, tapi kenapa kok disuruh baca? Dan alasannya Allah tidak akan menyuruh orang yang tidak mampu. Alasannya semacam itu dengan dalil la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi dijelaskan Al-Quran la yukallifu nafsan illa wus'aha ini menurut alasan Buya Sakur. Allah tidak memperberat siapa saja kecuali sesuai kemampuan. Nah, dalil ini yang paling tepat tidak digunakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi digunakan contoh. Orang sholat maktubah 5 waktu, salah satu di antara rukun adalah berdiri. Kalau ada orang sholat fardu, sholat maktubah, bisa berdiri, tidak mau berdiri, duduk, tidak sah, sebab harus berdiri. Tapi kalau tidak bisa berdiri, mungkin sakit, tidak bisa dipaksa, ya boleh duduk. Duduk tidak bisa, ya boleh dengan semampunya. Ini maksudnya. Ini. Nah, kemudian hadis Iqra ma'ana biqari yang dimaksud ini Iqra ya, maknanya tahayya lil qiraah wa tafarraq laha. Jadi malaikat Jibril berkata Nabi Iqra ini tahayya lil qiraah wa tafarraq laha. Muhammad siap-siaplah. Ya. Muhammad siap-siaplah dan kosongkanlah pikiranmu ya, untuk membaca. Membaca. Malaikat Jibril membimbing Rasul tahayya, mari siap Muhammad dan kosongkan pikiranmu untuk baca bersama. Maka terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bareng bersamaan malaikat Jibril diikuti Rasulullah. Seterusnya. Bukan kok berarti malaikat Jibril suruh Muhammad ayo baca. Yang dibaca apa? Belum diajari, belum dikenalkan Quran. Lain maknanya bukan. Kemudian lagi Buya Sakur meremeh atau menghina hadis tadi. Rawinya saja tidak ada. Pada waktu terjadinya di rawi itu orang yang meriwayatkan hadis kan tidak ada. Tapi kenapa kok bisa menyampaikan hadis semacam itu? Nah ini hadis ini diragukan. Ini saya jawab bahwa hadis ini hadis mutasil. Ya. Memang pada waktu itu Siti Aisyah tidak ada nih gua kira. Tapi bisa juga Rasulullah memberi kabar kepada Siti Aisyah karena istrinya. Setelah itu Siti Aisyah memberi kabar yang lain. Ini namanya hadis mausul atau mutasil. Ini jawaban saya. Ini perlu kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.